Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kami bisa membuat video presentasi tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan D3 Keperawatan Mataram tingkat 1A, tepatnya kelompok 7 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nika De Anggreni. Di sini saya sebagai moderator. Adapun kelompok saya yaitu yang pertama ada Ade Sulastri, yang kedua ada Mahesa Septianda Putri, dan yang ketiga ada Nurfatunisa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi berikut. Secara singkat, serapan berarti penggunaan bahasa asing dalam suatu bahasa. Sudarno 1992. Namun, dimaksud kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain, bahasa daerah atau bahasa luar negeri, atau bahasa asing, yang kemudian ejaan. Ucapan dan tulisannya disesuaikan dengan penurutan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Bahasa sumber penyerapan. Bahasa sumber adalah bahasa yang memberi kepada bahasa lain atau bahasa yang kata-katanya diambil oleh bahasa lain. Semula ada 5 bahasa dunia yang terkenal sebagai bahasa sumber, yaitu bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Sanskerta, bahasa Cina, dan bahasa Arab. Bahasa Latin dan bahasa Yunani menjadi sumber pengambilan bahasa-bahasa di Eropa, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, dan lain-lain. Sementara bahasa Cina menjadi sumber pengambilan bagi bahasa-bahasa di Asia Timur, seperti bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Vietnam, dan bahasa sebagainya. Sementara itu, bahasa Sanskerta sebagai sumber pengambilan bahasa-bahasa di Asia Selatan, seperti bahasa Burman, bahasa Mungtai, bahasa Kamboja, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, bahasa-bahasa di Eropa Selatan, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, dan bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab. Jenis-jenis unsur serapan terbagi menjadi 2. Yang pertama, serapan langsung. Pada umumnya, serapan langsung terdiri atas sejumlah kata yang persis sama dengan bentuk asalnya. Yang kedua, serapan tidak langsung. Serapan ini diartikan oleh unsur-unsur kebudayaan yang mengatakan kontak dan unsur kebudayaan yang lebih maju akan diserap oleh bangsa lainnya. Adapun syarat-syarat penyerapan adalah: 1. Istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotisnya. 2. Istilah serapan dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. 3. Istilah serapan dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi serapan. Kadar penyerapan dalam bahasa yang satu berbeda dengan bahasa yang lain. Perbedaan itu berdasarkan pada kondisi yang objektif dan subjektif. Penyerapan kata berdasarkan kondisi objektif terjadi jika kosakata dalam suatu bahasa tidak memadai, sehingga perlu pengayaan lewat kata-kata asing. Penyerapan kata berdasarkan kondisi subjektif terjadi jika harga diri seseorang atau anggota suatu masyarakat menjadi naik ketika menggunakan kata-kata asing. Hal ini terjadi karena ada anggapan seseorang atau anggota suatu masyarakat, segala hal yang berasal dari luar dianggap lebih baik. Kondisi semacam ini sebenarnya memperlihatkan budaya Indonesia lebih lemah daripada budaya asing, karena bahasa dari masyarakat yang budayanya lemah akan menyerap dari bahasa lain yang budayanya lebih kuat. Penulisan unsur serapan. Dalam penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagai ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakai bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan.
Penulisan serapan yang benar adalah tanpa adanya cetakan miring atau ditulis biasa saja sebagaimana tulisan bahasa Indonesia yang lain. Namun jika itu bukan huruf serapan atau merupakan kata asing, maka harus ditulis dengan huruf miring. Berdasarkan integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, secara adapsi, yaitu unsur asli serap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan, tidak mengalami perubahan contoh yang tergolong secara adapsi, yaitu editor, civitas, akademika, de facto, break. Kedua, secara adaptasi, yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Salah satu contoh yang tergolong secara adaptasi yaitu ekspor, material, sistem atlet, manajemen, koordinasi, dan fungsi. Jadi, dari pemaparan materi di atas dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain atau bahasa daerah atau bahasa luar negara atau asing yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Yang kedua, jenis-jenis unsur serapan dibedakan menjadi dua macam yaitu serapan langsung dan serapan yang tidak langsung. Yang ketiga, terdapat berbagai syarat dalam penyerapan bahasa Indonesia dan juga terdapat faktor yang mempengaruhi penyerapan dalam bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 7, kelompok bahasa Indonesia yang menyampaikan materi terkait unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekian dan saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.